Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini uh, saya Muhammad Dafaltov dengan NIM 118190041. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester metodologi penelitian yang telah saya buat. Baik, judul yang akan saya presentasikan yaitu penggunaan usability testing sebagai alat evaluasi pada website Single Sign-On Institut Teknologi Sumatera. Lalu bab 1 ada pendahuluan. Di sini ada pemilihan topik. Topik yang saya ambil di sini terkait mata kuliah yang sedang saya jalani yaitu rekayasa kemudian pakaian atau usability engineering. Objek yang akan saya teliti yaitu website Single Sign-On Institut Teknologi Sumatera sebagai fasilitas mahasiswa dalam melihat syakat, pemira, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada urgensi penelitian. Adapun urgensi dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui apakah website SSO ITERA sudah mempunyai user interface yang user friendly sehingga membuat user nyaman saat menggunakan website tersebut. Lalu yang kedua untuk mengevaluasi website SSO ITERA dengan menggunakan metode usability testing. Lalu adapun komponen penelitian dalam penelitian ini, yang pertama jenis dari penelitian ini adalah mixed method atau metodologi campuran, yaitu berupa kualitatif dan kuantitatif. Lalu yang kedua, data yang diperoleh dari responden dengan menggunakan Google Form dan juga kajian pustaka. Lalu adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur tingkat usability yang ada pada website SSO ITERA dan kita dapat mengetahui faktor elemen apa saja yang menunjang tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemudahan pakaian user dalam menggunakan website SSO ITERA. Lalu selanjutnya manfaat dan batasan penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah hasil yang didapatkan saya harap dapat bermanfaat bagi ITERA sendiri sebagai acuan dalam pengembangan website SSO ITERA ke depannya. Lalu adapun batasan penelitian yang ada pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, sampel user interface website SSO ITERA yang diambil hanya melalui laptop ataupun PC. Lalu yang kedua, sampel penelitian hanya berfokus kepada mahasiswa, tidak untuk dosen dan tendik. Dan yang ketiga, penelitian hanya berfokus pada aspek user interface. Dan yang terakhir, hasil penelitian hanya merujuk pada user interface website SSO ITERA. Lalu ada kajian pustaka bab 2. Lalu selanjutnya adalah latar belakang objek penelitian. Pada saat ini teknologi informasi berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi informasi merambat pada aspek-aspek kehidupan seperti perbelanjaan, digital informasi sampai ke aspek pendidikan, terutama perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi biasanya memiliki website untuk mengakses kepentingan baik mahasiswa ataupun dosen dan tendik sebagai bentuk wadah fasilitas, seperti ketika mahasiswa ingin mengisi KRS, melihat KHS, dan juga helpdesk. Website seperti ini di ITERA dinamakan Single Sign-On atau SSO ITERA. Tapi yang jadi pertanyaannya sekarang, apakah website Single Sign-On ITERA sudah memiliki tingkat usability yang baik? Lalu, maka dari itu di sini saya akan melakukan penelitian terhadap website Single Sign-On ITERA untuk mengevaluasi apakah website SSO ITERA sendiri telah memiliki tingkat usability yang baik sehingga user merasa nyaman saat sedang menggunakan website tersebut. Lalu ada bidang ilmu pengetahuan dan teori yang relevan. Pada penelitian ini, bidang ilmu yang diterapkan yaitu rekayasa pemuda pakaian atau usability engineering. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan usability testing. Pada usability testing terdapat 5 aspek yang akan dievaluasi, yaitu learnability, memorability, efisiensi, errors, dan juga satisfaction, yang nantinya evaluasi website Single Sign-On ITERA akan mengacu pada 5 aspek tersebut. Lalu ada penjelasan kajian studi sebelumnya. Pada kajian sebelumnya dengan judul Usability Testing untuk mengukur penggunaan website STIK Bina Husada Palembang membahas tentang penggunaan aspek-aspek usability testing pada website STIK Bina Husada dengan didapat hasil yaitu didapatkan hasil usability atau ketergunaan bernilai 72%, yang berarti para pengunjung website STIK Bina Husada Palembang merasa baik menggunakan website STIK Bina Husada Palembang. Lalu selanjutnya ada kajian dengan judul implementasi metode usability testing untuk mengukur penggunaan website studi kasus website STM IKA Widya Pratama Pekalongan.
Pada jurnal ini membahas tentang implementasi usability testing dengan hasil bahwa instrumen efisiensi dan memorability memiliki skala penilaian 4, yang berarti website STMIK memiliki efisiensi dan kemudahan dalam mengingat yang baik. Sedangkan pada instrumen learnability, errors, dan juga satisfaction memiliki nilai skala 3, yang itu menunjukkan bahwa website tersebut memiliki nilai learnability, errors, dan juga satisfaction yang cukup baik. Dari 5 atribut yang digunakan rata-rata menghasilkan skala penilaian 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa website STMIK Widya Pratama secara umum sudah cukup memperhatikan faktor usability. Lalu selanjutnya ada kajian dengan judul penerapan metode usability testing pada evaluasi situs web pemerintahan Kota Prabu Mulih. Pada jurnal ini yaitu membahas tentang beberapa penerapan metode usability testing pada web pemerintahan kota Prabu Mulih dengan hasil penelitian learnability sebesar 100% pertanyaan mampu dijawab, 0% pertanyaan tidak dapat dijawab oleh responden. Lalu efisiensi sebesar 66,66% pertanyaan mampu dijawab dan juga 33,33% pertanyaan tidak dapat terjawab oleh responden. Lalu selanjutnya ada memorability sebesar 58,33% pertanyaan mampu dijawab dan 41,66% pertanyaan tidak dapat terjawab oleh responden. Lalu ada error sebanyak 100% pertanyaan mampu dijawab, 0% pertanyaan tidak terjawab oleh responden. Dan juga terakhir ada satisfaction sebesar 53,33 pertanyaan mampu dijawab dan 46,66% pertanyaan tidak dapat terjawab oleh responden. Jadi hasil dari keseluruhan persentase responden sebesar 63,99% pertanyaan mampu dijawab. Persentase 34,65 pertanyaan tidak dapat terjawab oleh responden. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa website pemerintahan Kota Prabu Mulya adalah cukup baik. Lalu ada kajian dengan judul usability testing system pada e-akademik Politeknik Harapan Bersama. Pada jurnal ini membahas tentang usability testing yang akan dilakukan terhadap website e-akademik Politeknik Harapan Bersama dengan hasil pada penelitian yang dilakukan keseluruhan jawaban responden adalah sebesar 75,67% pertanyaan yang mampu dijawab oleh para responden dan persentase 24,33% responden tidak dapat menjawab pertanyaan. Dari hasil tersebut menandakan bahwa website e-akademik D4 Teknik Informatika dinyatakan baik. Lalu ada kajian selanjutnya yaitu dengan judul usability testing dengan use questionnaire pada aplikasi Sipolin Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menjelaskan tentang penggunaan metode usability testing dengan menggunakan questionnaire pada aplikasi Sipolin Provinsi Jawa Barat. Dari penelitian ini didapat hasil rekap nilai usability yang memiliki nilai penerimaan usability user di atas 3. Maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi Sipolin telah memiliki aspek nilai usability yang sangat baik. Nilai atribut terkecil ada pada aspek warna tampilan dan keamanan pada aplikasi. Use questionnaire dapat digunakan untuk mengukur daya guna suatu antarmuka perangkat lunak ataupun user interface. Lalu ada selanjutnya subbab selanjutnya itu perbedaan atau kelebihan dari studi sebelumnya. Perbedaan yang terdapat pada penelitian saya dengan sebelumnya yaitu jumlah dari responden sebanyak 60 orang dikumpulkan selama 2 bulan dan saya menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait usability testing yang nantinya akan disebar dengan menggunakan Google Form. Skala yang digunakan adalah dengan menggunakan skala Likert dengan tiap-tiap jawaban memiliki poin. Pada jawaban sangat tidak setuju dengan poin 1, tidak setuju dengan poin 2, netral dengan poin 3, setuju dengan poin 4, dan juga sangat setuju dengan poin 5. Lalu dari hasil yang didapat akan dihitung nilai keseluruhan usability pada website SSO Litera sebagai bentuk akhir skala nilai pada website SSO Litera. Lalu selanjutnya ada bab 3 metodologi. Yang pertama ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang akan digunakan yaitu berupa kuesioner menggunakan Google Form yang nantinya akan disebar kepada para responden dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Telegram, sehingga dari hasil kuesioner tersebut didapat data mengenai usability pada website SSO Litera dari sisi user yang pernah menggunakan website SSO Litera. Lalu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner yang nantinya akan disebarkan pada para responden sehingga saya mendapatkan data primer atau data yang langsung dapat dari tangan pertama. Lalu ada metode pengukuran atau pengujian atau analisis dalam penelitian. Metode pengukuran, atau analisis yang dilakukan adalah penelitian ini adalah dengan menguji reliabilitas dan validitas pada pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner sebelum dibagikan kepada para responden. Sehingga kita benar tahu atau
tahu apakah pertanyaan yang akan kita berikan kepada responden memang benar-benar harus teliti atau tidak. Lalu yang terakhir ada alur proses pelaksanaan penelitian. Di sini alur proses yang akan saya jalani yaitu pertama saya akan melakukan dengan memberikan main edit terkait faktor usability terlebih dahulu seperti memiliki penilaian terkait beberapa elemen usability. Lalu saya membuat pertanyaan-pertanyaan terkait elemen usability seperti learnability, memorability, efisiensi, error, dan juga satisfaction yang tentunya sudah diuji reliability-nya dan juga uji validitas. Setelah dibuat pertanyaan tersebut, saya mengumpulkan responden atau volunteer sebanyak 60 orang untuk membantu proses penelitian saya dan mengumpulkan data dari mereka. Lalu setelah terkumpulnya volunteer, maka volunteer akan saya berikan user interface SSO Itera. Lalu saya berikan kepada mereka pertanyaan-pertanyaan yang telah saya siapkan untuk menguji tingkat usability-nya. Pada pertanyaan tersebut saya berikan jawaban dengan menggunakan skala Likert dengan poin 1 sampai 5 yang dimana pada jawaban tersebut terdapat sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Dengan sangat setuju mempunyai poin 1, tidak setuju mempunyai poin 2, netral poin 3, setuju dengan poin 4, dan juga tidak sangat setuju dengan poin 5. Setelah mereka mengisi kuesioner yang telah diberikan, saya akan menghitung hasil yang nantinya akan menjadi acuan sebagai bahan evaluasi website SSO Itera. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada video presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan dan kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.